Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas final mata kuliah kewirausahaan kelas manajemen A, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kami dari kelompok 10 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Idmanul Sita Idris, yang kedua Nurul Aisyah, dan yang ketiga Muhammad Irfan. Kami akan mempresentasikan proposal bisnis, yaitu Apple Chips Crispy atau keripik apel. Usaha dagang Apple Chips Crispy terletak di Jalan Andi Pangeran Petarani nomor 110, Ruko New Zamrud, nomor telepon 081355708123. Usaha ini bergerak di bidang pengolahan makanan ringan berupa keripik apel. Usaha ini itu masih sangat minim ditemukan di Kota Makassar karena kebanyakan yang ada itu keripik yang terbuat dari kentang, singkong maupun pisang. Maka dari itu kami melihat peluang besar untuk menjalankan usaha tersebut. Visi kami yaitu menjadi usaha kecil menengah yang tangguh sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan keripik yang renyah dan gurih. Sedangkan misi kami yang pertama yaitu memperkenalkan produk kami kepada masyarakat luas. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada para pelanggan. Yang ketiga, memanfaatkan apel sehingga menjadi makanan yang berkualitas. Yang keempat, mencari keuntungan dari modal yang kecil. Dan yang kelima, mendapatkan berkah di balik tanda kutip, bisnis juga beramal. Untuk sasarannya, dengan harga yang bersahabat, maka insya Allah produk kami mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kami tetap mengutamakan kepuasan konsumen tanpa melupakan kualitas produk yang kami berikan. Selain itu, kami juga akan berusaha untuk terus melakukan inovasi-inovasi, misalnya dengan menghadirkan berbagai macam varian rasa maupun bentuk, sehingga masyarakat tidak mudah bosan. Sedangkan tujuan kami yaitu untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan, menciptakan inovasi baru, mengutamakan kepuasan konsumen, serta menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, kekuatannya. Harga produk kami terjangkau di kalangan masyarakat. Kualitasnya insya Allah terjamin karena dalam proses pembuatannya kami mengutamakan kebersihan dan kesehatan. Tersedia kemasan dengan berbagai macam ukuran, rasanya yang gurih dan enak, serta dapat menjadi alternatif untuk makanan ringan yang praktis dan hemat. Untuk kelemahannya, yaitu bahan baku utamanya apel mudah rusak, dan jika sudah menjadi keripik, maka keripik ini akan mudah rusak jika kita menyimpannya sembarangan, misalnya ditumpuk, keripiknya itu mudah hancur. Untuk peluangnya, permintaan pasar akan keripik apel relatif banyak, kondisi masyarakat yang konsumtif sehingga mempermudah pemasaran dan menciptakan produk baru yang dapat menjadi tren di kalangan masyarakat. Untuk ancamannya yaitu jumlah kompetitor yang semakin meningkat, munculnya produk baru yang lebih unggul, dan kenaikan harga bahan baku karena jumlahnya yang terbatas. Untuk analisis persaingan, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat bersaing dengan saingan kami, misalnya seperti perusahaan dengan jenis produk yang sama maupun perusahaan dalam satu area wilayah kerja. Untuk menunjang hasil persaingan yang baik, maka kami akan selektif dalam bekerja, terutama dalam proses produksi dan pemasaran. Dengan keselektifan tersebut, kami yakin bahwa perusahaan-perusahaan lain akan menganggap perusahaan kami sebagai saingan terberat. Untuk segmentasi pasar yang akan diminati, kami memilih lokasi yang kami gunakan untuk pemasaran produk kami, yaitu dimulai dari daerah perkotaan. Hal utama yang kami perhatikan yaitu kondisi persaingan dalam pemasaran, reaksi para pesaing, serta biaya promosi atau iklan. Selain hal tersebut, untuk menentukan biaya dan laba yang diharapkan, kami mengutamakan kondisi orientasi pasar yang setiap waktu dapat berubah sesuai dengan keadaan. Selanjutnya yaitu deskripsi usaha.
Produk yang dihasilkan oleh perusahaan kami yaitu makanan ringan berupa keripik yang terbuat dari apel yang telah diproduksi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bersama guna menjaga kualitas yang mumpuni dan disegani konsumen, sehingga konsumen dapat puas dengan produk yang dibuat oleh perusahaan kami. Untuk jasa pelayanannya, produk kami akan dipasarkan secara offline dan online. Offline maksudnya kami akan membuka kedai sehingga konsumen dapat secara langsung membeli produk kami dengan mengunjungi kedai kami. Sedangkan secara online yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Ini juga guna memperluas jangkauan pemasaran produk kami. Untuk ruang lingkup usaha dagang Apple Chips Crispy ini terletak di Kota Makassar, Jalan Andi Pangeran Petarani, nomor 110, Rukun Zamrud. Lokasinya ini sangat strategis karena sangat dekat dengan lokasi perdagangan lainnya serta dekat dengan lokasi perkantoran, sehingga dapat mempermudah proses pendistribusian produk kami. Untuk personalia dan peralatan kantor, susunan kegiatan personalia di perusahaan itu wajib ada. Namun dalam perusahaan kami, susunan kegiatan personalia itu masih sangat sederhana, di mana kegiatan dan tanggung jawab masing-masing personalia itu berbeda-beda. Kami tidak terlalu memerlukan peralatan kantor, kami hanya memerlukan buku catatan, daftar kalkulasi dana, serta peralatan untuk pengolahan atau proses produksi keripik apel tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Saya merupakan mahasiswi jurusan Manajemen semester 6 NIM 90200117041 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya adalah salah satu dari anggota kelompok 10 mata kuliah kewirausahaan, di mana kelompok dari mata kuliah kewirausahaan sengaja disusun untuk menyelesaikan dari adanya berbagai macam tugas kelompok dari mata kuliah tersebut. Salah satu tujuannya adalah untuk menyelesaikan tugas dari penyusunan proposal bisnis. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan melanjutkan pemaparan dari isi yang ada dari proposal bisnis terkait dengan ide usaha Apple Chip Crispy, disingkat dengan istilah ACC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari 3 segi aspek. Yang pertama, rencana produksi, kedua, rencana pemasaran, dan ketiga, rencana organisasi. Rencana produksi terdiri dari lingkup persyaratan lokasi, sumber-sumber bahan baku, proses produksi, pengemasan produk, serta keadaan gedung dan perlengkapannya. Nah, gimana dari kelima pokok bahasan dari segi rencana produksi akan saya paparkan satu persatu. Yang pertama, persyaratan lokasi. Strategi memilih lokasi usaha yang strategis merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai sebuah usaha. Dalam strategi pemasaran, adanya pemilihan lokasi usaha ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan pemasaran dari sebuah usaha. Berikut ini beberapa persyaratan lokasi dari bisnis Apple Chips Crispy (ACC) yang akan dirintis. Pertama, lokasi yang tidak terlalu jauh dari perumahan penduduk. Kedua, lokasi mudah terjangkau dari pusat-pusat pemasaran. Ketiga, lokasi terpilih bersifat menetap, artinya tidak mudah terganggu oleh keperluan-keperluan lain selain untuk usaha tersebut. Keempat, kemudahan menuju akses lokasi. Kelima, lokasi usaha yang aman. Apabila ditinjau dari sumber-sumber bahan baku, maka bahan baku berupa apel,
kami dapatkan dari Desa Nongkojajar, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, yang sudah teruji dan terbukti kualitasnya. Daerah lain yang mempunyai sumber daya apel yang kami butuhkan sebagai sumber bahan baku dengan membeli dari para petani apel dari daerah-daerah lain, salah satunya berasal dari daerah Poncokusumo. Harganya lebih murah dan tidak merugikan berbagai pihak, baik dari petani maupun dari perusahaan yang akan kami rintis. Adapun proses produksi dari usaha kami ialah proses produksi yang kami rencanakan dan kami jalankan dalam perusahaan Apple Chips Crispy atau lebih dikenal dengan singkatan ACC ialah sebagai berikut, meliputi bahan-bahan maupun cara pembuatan atau cara memproduksi keripik apel. Bahan yang diperlukan pertama, 100 kg buah apel yang sudah matang, 8 kg gula pasir, 120 ml air kapur sirih, 20 liter air bersih, 750 gram garam halus, minyak untuk menggoreng secukupnya. Adapun proses pembuatan dari Apple Chip Crispy LCC, langkah pertama ialah kupas kulit apel, kemudian apel dipisahkan dari biji apel tersebut. Setelah itu apel dibelah menjadi 2 bagian. Rendam buah apel yang sudah dibelah 2 ke dalam air yang telah dicampur dengan air kapur sirih. Biarkan apel direndam selama kurang lebih 5-6 jam. Kemudian apel dicuci dengan air sampai benar-benar bersih. Kemudian keringkan. Goreng apel dalam mesin penggoreng hampa udara atau lebih yang dikenal dengan mesin vacuum fryer yang sudah diisi dengan minyak. Tunggu sampai keripik apel matang dan kadar airnya sudah dihisap semua oleh mesin vacuum fryer. Angkat lalu tiriskan. Finally, keripik apel siap untuk dikemas. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya dalam sekali proses produksi dapat menghasilkan kurang lebih 25 kg keripik apel. Keripik yang digoreng hari ini sudah direndam sejak kemarin agar proses produksi lebih efisien. Jadi, dalam 1 hari produksi kami dapat menghasilkan sekitar 150 kg dan siap untuk didistribusikan. Dari segi pengemasan produk keripik apel dikemas dalam plastik tebal dengan berat bersih sesuai dengan ukuran kemasan. Karena kami menyediakan berbagai ukuran kemasan mulai dari 1 kg, 500 gram, 250 gram, 100 gram, dan 50 gram. Dalam kemasan, kami mencantumkan gambar keripik apel, komposisi, berat bersih, produksi usaha dagang, informasi nilai gizi, dan tidak pula label halal dari MUI karena kami telah memperoleh label tersebut sejak resmi dari pertama usaha ini dirintis. Untuk pendistribusian ke toko-toko yang cukup jauh dan dalam jumlah yang cukup banyak, kami mengemas produk ini dalam kardus demi menjaga produk agar tidak rusak dan mudah dalam penataannya selama dalam proses pendistribusian. Kemasan kami buat semenarik mungkin karena dengan kemasan yang menarik akan menambah daya tarik bagi konsumen. Poin bahasan terakhir dari segi rencana produksi ialah keadaan gedung dan perlengkapannya. Mengenai gedung yang digunakan untuk pabrik terdapat di wilayah yang tidak jauh dengan tempat tinggal penduduk dan jalan raya di perusahaan kami. Terdapat pabrik dengan 1 gudang untuk penyimpanan apel yang belum diolah, 1 gudang untuk penyimpanan produksi,
yang siap untuk didistribusikan, 1 mobil alat pickup, dan alat-alat yang digunakan untuk pengolahan apel seperti 3 alat penggoreng dan 8 buah pisau. Poin bahasan kedua ditinjau dari aspek rencana pemasaran. Dari bisnis Apple Chip Crispy (SCC). Nah, rencana pemasaran merupakan bentuk dari proses manajemen yang mengarah pada strategi pemasaran, di mana tujuan utamanya ialah untuk mencapai tujuan pemasaran, sehingga marketing plan dilakukan pada serangkaian proses yang sistematis serta melalui koordinasi untuk mendapatkan keputusan rencana pemasaran. Dari segi rencana pemasaran, terdapat 4 bahasan yang akan saya uraikan dalam video kali ini. Pertama, dari segi strategi penetapan harga. Setelah memperhitungkan dengan cukup matang, akhirnya kami tetapkan bahwa harga per ons keripik apel ialah 16.500. Agar kami menghasilkan laba sesuai dengan yang kami inginkan, namun sesuai dengan biaya produksi dan yang dimodalkan, serta dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun pelaksanaan distribusi, perusahaan kami menggunakan prinsip jemput bola. Jadi, kendaraan untuk mendistribusikan sangat penting demi menunjang kegiatan pemasaran kami. Kami akan mengantarkan produk ke warung-warung dari perkotaan hingga pedesaan untuk mencari pelanggan sebanyak mungkin, baik dengan menggunakan sepeda motor ataupun menggunakan mobil untuk pendistribusian dalam jumlah yang cukup banyak. Promosi yang akan dilakukan, kami akan menggunakan media cetak seperti koran maupun media elektronik yaitu radio, serta media sosial baik melalui Facebook, Instagram, dan masih banyak lainnya. Selain itu, kepuasan konsumen akan secara tidak langsung membantu dalam memperkenalkan produk kami kepada para konsumen lainnya. Sehingga secara tidak langsung, konsumen kami akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Adapun dari segi pengembangan produk, untuk perencanaan pengembangan produk dari keripik kami telah menyusun berbagai cara jitu yang nantinya akan membuat perusahaan ACC ini berkembang dengan pesat, berkualitas tinggi, dan disegani oleh para konsumen. Salah satunya kami akan menyediakan berbagai varian rasa mulai dari original, pedas, pedas manis, dan keju. Selain itu, saat ini kami juga telah mengembangkan varian rasa lainnya. Pokok bahasan ketiga dari segi rencana organisasi. Dalam lingkup rencana organisasi terdapat 4 hal yang perlu untuk dianalisis dan diketahui. Pertama, informasi tentang partner. Dalam sebuah usaha, tentunya tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya partner, karena partner adalah salah satu dari pengembangan pendistribusian dalam usaha tersebut. Maka dari itu, dalam perusahaan ini kami mencari partner yang kami anggap cocok, bisa dipercaya untuk pengembangan usaha kami, dan tentunya menguntungkan. Partner yang biasa kami pilih yaitu toko makanan ringan dan toko oleh-oleh. Dalam hal ini, kami baru mempunyai beberapa partner saja. Maka dari itu, kami terus mencari partner sebanyak mungkin demi kelancaran pendistribusian produk ACC ini. Kedua, uraian tentang kekuasaan. Masing-masing bagian telah memiliki kekuasaan dan tanggung jawab terhadap jadwal kegiatan yang telah ditentukan oleh perusahaan atau usaha kami, sehingga tidak akan terjadi kekacauan dari bagian yang satu dengan bagian lainnya. Untuk bagian produksi, bertugas memproduksi keripik apel, bagian pemasaran bertugas menjual atau mendistribusikan hasil produksi, dan bagian administrasi bertugas mencatat barang yang keluar ataupun barang yang masuk, serta mencatat pendapatan perusahaan.
Poin ketiga dari rencana organisasi ialah latar belakang anggota tim manajemen. Sebagaimana diketahui bahwa tenaga kerja adalah suatu komponen pada unit usaha tertentu, merupakan penggerak dari seluruh unit kegiatan karyawan di perusahaan. Tenaga kerja dari usaha kami ini berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Kebanyakan dari karyawan kami tidak memiliki lulusan pendidikan. Hanya yang memiliki lulusan pendidikan bekerja di bagian kantor perusahaan itu pun paling maksimum lulusan SMA atau SMK. Sebagian besar perusahaan berasal dari wilayah sekitar pedesaan. Anggota atau karyawan dari SCC ini jelas diketahui apa kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kecil kemungkinan terjadi ketidakprofesionalan dalam kerja. Sebagai manajer tentunya memiliki keahlian yang memadai guna kelancaran dan kemajuan bisnis suatu perusahaan. Bahasan yang terakhir ditinjau dari peranan dan tanggung jawab personalia. Masing-masing personalia memiliki tanggung jawab sendiri sebagai berikut. Pertama, manajer berperan dalam memimpin dan memanage para karyawan dalam perusahaan untuk memajukan suatu usaha. Manajer juga bertanggung jawab atas kemajuan ataupun mundurnya sebuah perusahaan. Kedua, karyawan bertugas melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran, sekaligus memberi masukan tentang bagaimana cara yang lebih baik untuk memajukan suatu perusahaan. Berhubung usaha kami tergolong industri kecil menengah, oleh karena personalia yang terlibat tidak begitu kompleks. Hanya tergolong dua bagian, peran manajer serta peran karyawan, di mana karyawan bertindak untuk kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran. Itulah hasil dari pemaparan ketiga analisis atau aspek dari penyusunan proposal bisnis dari ide usaha Apple Chip Crispy, lebih dikenal dengan singkatan ACC. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Adapun dari aspek lanjutan, berdasarkan isi proposal bisnis ide usaha Apple Chips Crispy ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman-teman saya yang 2 orang. Jadi materi yang akan saya presentasikan itu tentang risiko. Jadi kenapa kita membahas risiko? Untuk mengevaluasi tentang kelemahannya. Jadi salah satu kendala atau yang menjadi penghambat perusahaan kami itu dari segi modal. Kita kekurangan modal, tapi sekarang itu kekurangan modal itu sudah tidak lagi menjadi penghambat, karena kita bisa meminjam uang dari bank. Jadi itu sama halnya yang kita lakukan di perusahaan ini, itu kita hanya meminjam uang. Selain itu, perusahaan persaingan antar perusahaan keripik ini juga salah satu menjadi risiko bagi perusahaan kami, karena di antara atau di lingkungan kita ini banyak perusahaan-perusahaan keripik, maka ini menjadi satu risiko, satu tantangan bagi perusahaan kami. Selain itu, karena kami bergerak di perusahaan keripik, salah satu penghambatnya juga yang tidak terduga itu adalah cuaca. Ketika cuaca buruk, maka itu akan mempengaruhi pendistribusian perusahaan kami.
Nah, keripik atau produk yang kita produksi itu tidak mengandung bahan pengawet. Nah, itu menjadi salah satu kendala dari perusahaan kami, karena kita betul-betul menjaga mutu sehingga kita tidak memasukkan bahan pengawet. Jadi produk kami ini hanya mampu bertahan selama kurang lebih 2 bulan. Nah, untuk mengevaluasi itu kita harus mencari konsumen yang banyak sehingga keripik kita ini setiap produksi tidak tertinggal tidak tertinggal lebih dari 2 bulan. Oke, jadi selanjutnya itu rencana permodalan. Nah, rencana permodalan ini, ini saya sebutkan rencana permodalan. Dari sumber modal, kita menggunakan 2 sumber, modal sendiri dan modal kredit bank. Di sini yang menjadi modal pertama kita itu dari uang pribadi kita sendiri itu sebanyak 25 juta. Modal yang kita pinjam itu 10 juta. Jadi jumlah modal yang kita butuhkan itu 35 juta. Kita berinvestasi yaitu dengan menyewa tanah, bangunan, mesin penggoren dan lain-lainnya itu. Terus modal kerja setiap periode perputaran untuk 1 bulan itu bahan-bahan bakunya seperti apel, minyak goreng, gaji karyawan, gaji pemilik perusahaan, biaya makan 2 karyawan, biaya pendistribusian. Nah, dari keseluruhan ini kita jumlah, jadi jumlahnya itu sekitar 24.904.000. Itu menjadi modal, itu menjadi pengeluaran dari modal kita. Nah, selanjutnya tentang proyeksi pendapatan perusahaan 6 bulan terakhir dan proyeksi pengeluaran perusahaan kita 6 bulan terakhir. Nah, ini angkanya kita kecilkan supaya lebih simpel, lebih mudah disebut dan lebih mudah untuk dipahami. Dari jumlah penerimaan atau pendapatan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Juni atau 6 bulan ini itu tidak mengalami peningkatan yang terus menerus, tidak. Kadang banyak, kadang juga sedikit, tapi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Begitu juga dengan proyeksi pengeluaran perusahaan kita selama 6 bulan terakhir. Nah, sama halnya dengan pengeluaran, sama halnya dengan pendapatan. Kadang ada pengeluaran yang tiba-tiba, makanya pengeluaran setiap bulannya itu tidak mengalami peningkatan juga setiap bulan secara signifikan, itu hanya berbeda sedikit saja. Nah, dari proyeksi pendapatan dan pengeluaran ini kita dapat jumlah bahwa jumlah pendapatan itu, karena kita kecilkan saja, itu sebanyak 43.910.000, sedangkan pengeluaran itu 24.369. Nah, jadi bersihnya itu kita dapat sebanyak 19.541.000. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa perusahaan ini layak untuk kita kembangkan, kita terus layak untuk kita jalankan
kita terus kembangkan, karena kita mendapat keuntungan yang cukup banyak. Nah, apabila kita kembangkan lagi, maka insya Allah perusahaan ini akan berkembang terus. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.